الأربعون النووية. الحديث الثاني. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di kediaman rumah saya di Desa Kenanga, Blok Duku Krupuk, untuk meneruskan kajian kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan kajian hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi
wa binafahatihi wa bibarakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga. Pada pertemuan yang lalu, hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar, dan hadis yang kedua pun diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Qala, berkata sahabat Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, tidak tampak pada orang tersebut pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, tidak tampak seperti dia habis bepergian. Biasanya orang yang melakukan safar, menjadi musafir, pakaiannya tidak terlihat bersih, rambutnya tidak terlihat rapi, akan tetapi lelaki itu tampak begitu bersih, pakaiannya serba putih, rambutnya serba hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal dari kami, salah satu pun tidak ada yang tahu akan orang tersebut. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian orang itu menyandarkan lututnya ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk berhadapan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Pahanya siapa yang dimaksud di sini? Yaitu pahanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya peragakan duduknya seperti ini. Kemudian ini telapak tangannya orang itu diletakkan di atas pahanya Rasulullah seperti ini. Ini sedang berbaiat. Wa qala, dan orang itu berkata, siapa orang itu? Yang pakaiannya putih banget, yang rambutnya hitam banget. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu antashhada, perhatikan, antashhada, kamu bersaksi.
an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya wa anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita, kamu haji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, apabila kamu mampu menuju Baitullah, sabila, jalannya. Ini adalah rukun Islam. Arkanuddin itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Qala, setelah Rasulullah menjawab tentang Islam, qala, berkata orang itu, sodakta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat keheranan, orang ini aneh, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Berarti dia bertanya bukan berarti dia tidak tahu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj didampingi malaikat Jibril, Kanjeng Nabi melihat pemandangan-pemandangan yang aneh-aneh. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya menjawab, bukan berarti Rasulullah tidak tahu, akan tetapi Rasulullah sudah tahu. Sebagaimana malaikat Jibril bertanya, aslinya sudah tahu. Buktinya yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, berkata orang itu yang pakaiannya serba putih, rambutnya serba hitam, fa akhbirni 'anil iman, beritahu aku tentang iman. Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu an tu'mina, kamu beriman. Redaksinya kamu beriman, bukan kami beriman, kamu beriman. Rasulullah sedang mengajari orang itu. Beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada para utusan Allah, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini namanya rukun iman. Setelah Rasulullah menjawab tentang iman, orang itu berkata, qala sodakta, benar wahai Rasulullah. Berarti orang ini juga aslinya udah tahu. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Dan orang itu mengajukan pertanyaan yang ketiga setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan yang ketiga adalah bertanya tentang ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, wahai Nabi Muhammad, beritahu aku tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini adalah Arkanuddin. Ada 3. Yang pertama Islam, orangnya Muslim.
iman, orangnya mukmin. Yang ketiga adalah ihsan. Islam adalah syariat. Iman adalah aqidah. Sedangkan ihsan adalah akhlak atau tasawuf. Ini ada madrasahnya. Syariat, madrasahnya apa? Guru-gurunya siapa? Madrasahnya adalah Hanafiyah, madrasah Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Madrasahnya ada 4. Mengikuti Imam Abu Hanifah, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam Asy-Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ketika berbicara tentang iman, ini berkaitan tentang akidah. Madrasahnya adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sedangkan ketika berbicara tentang ihsan, berbicara tentang tasawuf, madrasahnya ada Rifa'iyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, dan Dusuqiyah. Dan masih banyak lagi. Kemudian kita teruskan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Orang itu mengajukan pertanyaan yang keempat. Akhbirni fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, bersabda Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maksudnya apa? Cukuplah kita saja yang tahu. Malaikat Jibril tahu kapan terjadinya kiamat dan Rasulullah pun lebih tahu kapan terjadinya kiamat. Karena kondisinya Rasulullah sedang mengajari di tengah-tengah para sahabat dan kajiannya kajian umum, maka yang bersifat private, yang bersifat rahasia tidak boleh dibocorkan. Cukup kita sajalah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Oh, kalau begitu ya sudah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Tanda-tandanya sajalah, tanda-tandanya hari kiamat. Apa tanda-tandanya hari kiamat? Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Ketika budak melahirkan tuannya atau majikannya. Maksudnya dalam penafsiran Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya ketika anak memperlakukan orang tuanya sebagai budak dan anaknya memposisikan dirinya sebagai raja, sebagai tuan, sebagai majikan. Ini salah satu tanda hari kiamat ketika anak tampil sebagai raja, anak tampil sebagai majikan dan memperlakukan orang tuanya sebagai budak, maka itu salah satu tanda daripada hari kiamat. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Ketika kamu melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, menggembala domba, menggembala kambing, dan orang itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan ini sudah terjadi di negara-negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, kemudian di Arab Saudi pun sudah banyak bangunan-bangunan pencakar langit. Apakah bangunannya harus dihancurkan supaya kiamatnya masih jauh? Jangan.
Di antaranya yang disebutkan cuma 2. Tanda-tanda kiamat itu banyak. Selain 2 ada lagi jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki lebih banyakkan jumlah perempuan. Benar nggak? Iya. Nanti kalau begitu, kalau ada ibu-ibu melahirkan bayinya perempuan, perempuannya dibunuh saja. Supaya apa? Supaya hari kiamatnya masih jauh, nggak usah begitu. Kemudian tandanya kiamat juga nanti Palestina akan merdeka. Selama ini Palestina sering dijajah Israel. Ya sudah, kalau begitu, kalau nanti Palestina merdeka, berarti kiamatnya sudah dekat. Berarti Israel terus nyerang Palestina. Nggak usah begitu juga. Jadi biarkan saja, itu baru tanda-tandanya saja. Kapan terjadinya kiamat? Wallahu a'lam. La a'lam, wallahu a'lam. Summan talaqa falabisa maliyan. Kemudian orang itu berlalu, sedangkan kita masih berada di sini bersama Rasulullah. Setelah orang itu berlalu, orang yang pakaiannya serba hitam, pakaiannya serba putih, rambutnya serba hitam, berlalu, kita masih berada bersama Rasulullah di sini. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Umar, qala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahu enggak siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, saya berkata, Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apakah Sayyidina Umar tidak tahu? Perhatikan redaksinya, Allahu wa rasuluhu a'lam, bukan la a'lam wallahu wa rasuluhu a'lam. Kalau la a'lam, saya tidak tahu. Kalau Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, berarti Sayyidina Umar bisa saja tahu, akan tetapi Allah dan Rasulnya tidak tahu. Sebagaimana penafsiran alif lam mim, wallahu a'lam bimuradih, dan Allah lebih tahu apa maksud dari alif lam mim itu. Berarti tahu, Allahnya yang lebih tahu, kecuali mufassirnya berkata la a'lam wallahu a'lam bimuradihi, baru tidak tahu artinya. Karena Sayyidina Umar itu sahabat, bisa saja kasyaf. Qala fa innahu Jibril. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Jadi Jibril itu malaikat apa manusia? Ketika menjawab bahwa malaikat Jibril itu malaikat, buktinya dia menjadi manusia pada waktu itu, berpakaian serba putih dan ada rambutnya. Kalau ada rambutnya berarti manusia. Jawabannya adalah malaikat berbentuk manusia, nyamar. Kalau bahasa Jawane mah bisa mencala putra mencala putri. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepadamu semua, yu'allimukum, mengajari kamu semua, dinakum, agama kamu semua. Perhatikan redaksinya, bukan atana yu'allimuna dinana, dia datang kepada kami, mengajari kami tentang agama kami. Tidak, tapi atakum, datang kepadamu, yu'allimukum, mengajari kamu, dinakum, agama kamu. Berarti Rasulullah tidak diajari oleh malaikat Jibril, karena Rasulullah adalah gurunya malaikat Jibril, dan Rasulullah itu lebih pintar, maha pintar. Berarti dia hanya mengajari kamu tentang agamamu, bukan mengajari kita agama kita.
Baik sahabat-sahabat, yang pertama adalah rukun Islam, iman, dan ihsan. Untuk apa rukun Islam itu? Ini pertanyaan. Fungsinya apa rukun Islam itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir sifat sombong. Umpamanya saya menjadi guru bahasa Inggris nih. Anak-anak, hari ini kita ujian. Dan kamu harus mengerjakan soal 30 pilihan ganda ABC-an. Pak, boleh nyontek enggak? Boleh. Dikumpulkan enggak bukunya? Enggak. Boleh diskusi dengan teman enggak? Boleh. Browsing boleh enggak? Boleh. Googling boleh. Bila perlu, telepon saja bapakmu yang jadi dosen. Supaya apa? Supaya benar semua jawabannya. Waktu habis dikumpulkan. Segitu dibebaskannya semua. Nyontek boleh. Tanya sama teman boleh. Browsing boleh. Googling boleh. Bahkan telepon sama bapakmu yang dosen boleh. Tapi tetap saja salah. Maka jawabannya adalah terlalu. Nah, ini kata kuncinya terlalu nih, pemirsa, sahabat-sahabat. Ada seorang teman namanya Juhri, terkunci di dalam kamar mandi. Dia teriak-teriak, dobrak saja pintunya supaya kebuka. Didobrak boleh, pakai linggis boleh, pakai kunci boleh, pakai kayu boleh, ditendang boleh. Tapi masih tetap saja terkunci, semono oli kabehe. Maka jawabannya terlalu. Begitupun dengan rukun Islam. Yang pertama sampai yang terakhir, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya untuk membombardir sifat arogansi, kesombongan yang ada pada diri kita. Kita bedah perlahan-lahan. Syahadat. Syahadat dibagi dua. Ada syahadatut tauhid, syahadatur rasul. Yang syahadat tauhid redaksinya asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti yang Tuhan siapa? Allah. Allah sebagai Tuhan. Boleh nggak bisa Allah sombong? Boleh kalau Allah sombong. Karena apa? Karena alam dunia ini adalah milik Allah. Jadi Allah sombong yang nggak apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Berarti Allah boleh sombong, sedangkan kita tidak boleh sombong. Kita bukan Tuhan, kita bukan yang memiliki langit dan bumi. Nyombongi apa? Berarti syahadat tauhid mengajarkan kita tidak boleh sombong. Begitupun syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad saja sebagai utusan Allah tidak sombong. Dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, sangat pemalu, wat tawadhu', dan sangat rendah hati. Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah tidak sombong, rendah hati. Sedangkan kita utusan Allah bukan. Utusan presiden? Bukan. Utusan menteri? Bukan. Utusan gubernur? Bukan. Utusan bupati? Bukan. Utusan camat? Bukan. Utusan lurah? Bukan. Kuwu? Bukan. RW? Bukan. RT? Bukan. Bukan semua. Kok nyombongin apa? Ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Untuk diketahui. Sedangkan kita maha lemah, maha kecil, maha tidak berdaya, maha tidak memiliki segalanya, maka tidak boleh sombong. Ketika ruku' membaca apa ruku'?
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku, sedangkan kita maha kotor. Ini lubang-lubang ini yang banyak banget di tubuh kita ini mengeluarkan kotoran. Kotoran mata arane, kotoran kuping namanya, kotoran hidung namanya, kotoran mulut namanya, kotoran jalan depan namanya, kotoran jalan belakang ada dua. Yang pertama entut, yang kedua kakang entut. Iya, ini semuanya kotoran semua, maka tidak boleh sombong. Ketika kita sujud, bagian tubuh kita yang mulia adalah wajah, nyungsep. Kemudian di depannya itu ada orang yang sujud lagi, berarti apa? Kita sujud, jidat kita di bawah, di hadapannya adalah telapak kakinya orang. Kita enggak marah. Karena apa? Karena kita pun tidak boleh sombong. Walaupun jidat kita dibelakangin oleh orang lain. Walaupun jidat kita adalah bagian tubuh yang mulia, tapi ketika sholat harus bersungkur, harus nyungsep lah bahasa Jawa. Begitupun ketika zakat. Zakat mengajarkan kita kepekaan sosial, mempunyai sense of humanity, rasa kemanusiaan. Di dalam zakat kita ada milik, di dalam harta kita nih ada miliknya fakir miskin. Maka jangan mentang-mentang kaya, kita pun harus berbagi, harus peduli, harus memperhatikan keadaan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Ketika puasa, puasa pun mengajarkan kita tidak boleh sombong. Ketika kita tidak puasa disikut-nyikut lagi. Tapi ketika kita puasa disikut, posisi tubuh kita, keadaan tubuh kita lemah. Bahkan semakin kita berpuasa, tambah jam, tambah siang, mulut kita mengeluarkan aroma yang tidak sedap, mengeluarkan bau. Maka mulutnya bau kok sombong. Seganteng-gantengnya orang, kalau puasa mulutnya pasti bau. Dan secantik-cantiknya orang, kalau puasa mulutnya pasti bau. Orang bau kok sombong. Dan yang terakhir adalah rukun Islam yang kelima. Haji pun mengajarkan kita tidak boleh sombong. Pakaiannya putih semua. Boleh enggak pakaiannya mentang-mentang jadi bos batik Oman? Pakaian hajinya pakai batik, enggak boleh. Bos batik Trusmi di Cirebon, Pleret. Saya mah pakaiannya batik aja deh. Karena saya ini pengusaha batik, enggak boleh. Pakaiannya apa saja enggak boleh. Kecuali pakaiannya kain putih. Itu menunjukkan di hadapan Allah sama. Tidak perlu diunggul-unggulkan, tidak perlu dibangga-banggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Semuanya sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Berarti rukun Islam mengajarkan kita supaya kita tidak boleh sombong. Segitu rukun Islam mengajarkan kita tidak boleh sombong. Syahadat jangan sombong ya, sholat jangan sombong ya, zakat jangan sombong ya, puasa jangan sombong ya, haji jangan sombong ya. Masih sombong baik, berarti jawabannya terlalu. Kata Bang Haji, sungguh terlalu. Rukun Islam kalau kita bedah, banyak sekali kecerdasan-kecerdasan. Banyak sekali filosofi-filosofi, banyak sekali makna-makna yang tersirat. Di antaranya kecerdasan rukun Islam itu mengajarkan kita supaya kita menjaga kebersamaan. Jangan ada perpecahan. Buktinya,
syahadat kita sama. Syahadatnya orang Indramayu sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Tugu Krupuk, orang Kiajaran Kulon, Kiajaran Wetan, Langut, Larangan, Loh Bener, Bangkir, Rambatan Kulon, Rambatan Wetan, Babadan, terus apa lagi nih, sebutkan semua ini. Babadan, Sindang, semuanya sama syahadatnya. Bahkan seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sama syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya syahadatnya sama. Bahkan di seluruh dunia pun syahadatnya sama. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasulnya sama. Karena syahadatnya sama, kita tidak boleh berpecah, kita tidak boleh bertengkar, kita harus menjaga kebersamaan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan. Sholat kita pun sama, menghadap Allah yang sama, beruluk salam, memberi salam kepada Nabi yang sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Menghadap kiblat yang sama. Apalagi setelah sholat, wiridan bareng-bareng, doa bareng-bareng, kemudian salaman-salaman. Bagaimana mungkin umat Islam saling bertengkar, saling bermusuhan, sedangkan sholatnya sama. Setelah sholat, wiridnya bareng, doanya bareng, dan bersalam-salaman. Ketika zakat pun, ayo pada zakat semua. Ini sebentar lagi nih, Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, ayo pada zakat. Ayo pada mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat mal, saling berbagi, saling peduli. Kita memperhatikan keadaannya fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, ghorim, riqab ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Itu adalah mustahik zakat, asnaf zakat yang jumlahnya ada 8. Sama-sama mengeluarkan zakat, sama-sama peduli, maka kita pun harus menjaga kebersamaan dan tidak boleh ada perpecahan. Begitupun ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, sama-sama berpuasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sama kita berpuasa, sama-sama berpuasa, sama-sama menjaga kebersamaan, keakraban, keharmonisan. Dan puncaknya adalah ibadah haji. Kita sama-sama tawaf, kita sama-sama mengitari Ka'bah, kita sama-sama berpakaian putih, kita sama-sama mengumandangkan labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Sama tempatnya. Di Mekah, di Arab Saudi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi rukun Islam mengajarkan kita tentang artinya kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan tidak boleh ada perpecahan. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mengkaji Al-Haditsus Tsani dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan kita semua bisa memahami hadis yang kedua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.